Lebih sakti mana, Ida Dayak atau pesulap merah? Sosok Ida Dayak sedang ramai menjadi perbincangan tak kalah fenomena pengobatan alternatif yang dilakukannya menjadi viral. Bukan sekedar menjadi bahan obrolan, pasiennya pun membludak dan rela datang dari berbagai penjuru Indonesia. Ya, semuanya tampak berjalan lancar dan mulus-mulus saja sebelum pesulap merah datang dan membongkar kesaktian Ida Dayak. Jadi, jika diadu, seperti apa perbandingan kesaktian pesulap merah versus Ida Dayak? Mari kita telusuri. Ida Dayak belakangan kerap muncul di tengah masyarakat dengan pertunjukan pengobatan alternatif dari patah tulang hingga penyakit stroke. Ia mengobati orang dengan berkeliling dari satu pasar ke pasar lainnya sambil menawarkan botol minyak bintang seharga Rp50.000. Lalu, siapakah sebenarnya Ida Dayak ini? Mengutip laman Kumparan News, Ida Dayak lahir pada tanggal 3 Juli 1972 di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Perempuan dengan nama asli Ida Andrian ini beragama Islam. Sedangkan di KTP, Ida yang tinggal di Cibinong, Bogor ini tercatat sebagai warga Pasir, Kalimantan Timur. Pengobatan tradisional yang dijalankan oleh Ida Dayak yang ramai belakangan ini sebenarnya sudah sempat heboh pada 2021 lalu. Tepatnya pada pertengahan Februari 2021, akun TikTok bernama Alfian2501 mengunggah video Ida Dayak sedang mengobati seorang pria yang tangan kanannya bengkok. Video ini kemudian viral dan telah ditonton puluhan juta kali sampai saat ini. Berbagai media lokal kemudian memberitakan sosok Ida Dayak. Dan sejak saat itu, video terkait pengobatan tradisional yang ia lakukan kerap mendapat penonton dan banjir komentar. Namanya pun semakin terkenal, hingga banyak orang yang rela datang dari berbagai penjuru Nusantara untuk berobat kepada sosok ini. Sementara itu, muncul sosok pesulap merah yang memiliki nama asli Marcel Radival. Pria ini lahir di Tangerang 26 Agustus tahun 1995. Marcel diketahui beragama Islam dan memiliki seorang kakak yang berprofesi sebagai ustaz. Ia awalnya merupakan seorang pesulap biasa. Ia mulai terjun ke dunia sulap sejak masa SMA dan sering menampilkan sulap pada event-event lokal. Hingga pada tahun 2016, Marcel mengikuti program Go Show yang tayang di salah satu stasiun TV swasta. Setelah muncul di layar kaca, channel YouTube pribadi Marcel juga mulai dilirik dan mendapat banyak subscriber. Hebatnya, hingga saat ini channel YouTube yang bernama Pesulap Merah Official itu telah memiliki sekitar 3 jutaan lebih subscribers. Marcel awalnya hanya membuat konten video tentang membongkar trik-trik sulap yang dilakukan oleh pesulap lain. Selain itu, Marcel juga memiliki keresahan terhadap dunia perdukunan, sebab banyak dari teman-temannya di komunitas sulap yang beralih profesi menjadi dukun. Tidak hanya itu, melalui karakter pesulap merah ini, Marcel juga mengedukasi masyarakat Indonesia agar tidak mudah percaya dengan praktik perdukunan. Nah, pesulap merah yang kerap membongkar rahasia dan trik kesaktian pesulap dan dukun akhirnya ikut mengungkap fakta tentang Ida Dayak. Bahkan pesulap merah mengungkap pekerjaan Ida Dayak sebenarnya. Ia mengatakan Ida Dayak hanyalah seorang ahli pijat. Dari sinilah awal keduanya saling bersinggungan. Jadi, siapakah yang lebih sakti antara pesulap merah versus Ida Dayak? Dalam praktik pengobatannya, Ida Dayak terlihat mengobati pasien yang bermasalah dengan tulang, mulai dari dislokasi hingga lumpuh. Dengan menggunakan pakaian tradisional khas suku Dayak, Ibu Ida menari-nari sambil menyembuhkan pasiennya. Dari video-video yang beredar, selain urusan patah tulang, pengobatan tradisional Ida Dayak juga meliputi pengobatan pada orang yang kesulitan bicara, membuat pengguna kursi roda dapat menggerakkan kakinya, saraf terjepit, hingga penderita mata rabun jauh. Kesaktian lain dari Ida Dayak terletak pada minyak urut yang ia gunakan, yaitu minyak bintang. Masyarakat setempat, terutama pasiennya, percaya minyak tersebut memiliki kesaktian yang luar biasa. Konon minyak bintang terbuat dari ramuan rahasia yang sangat sakral dan sulit didapatkan. Namun dengan kemurahan hatinya, Ibu Ida Dayak hanya menjual minyak bintang tersebut dengan harga Rp50.000. Setelah itu muncullah si pesulap merah yang membongkar trik pengobatan Ida Dayak. Dilansir dari salah satu video di channel YouTube Pesulap Merah Official, Marcel Radival mengatakan Ida Dayak hanyalah seorang ahli pijat. Ia menceritakan bahwa Ida Dayak dulunya pernah melakukan trik dukun, yakni minyak oles yang diklaim mampu mengeluarkan darah kotor. Karena itu,
Pesulap merah juga menjelaskan tentang rahasia minyak bintang yang dipercaya dapat mengeluarkan darah kotor dari dalam tubuh itu. Yang dilakukan Ida Dayak gak ada hubungannya dengan goib-goiban ataupun dengan mistis-mistisan. Dia itu ahli patah tulang pada umumnya. Adapun minyak yang dipakai itu minyak tradisional, ramuan tradisional, mungkin dari Dayak, karena minyak tradisional itu banyak, ujar Marcel di kanal YouTube-nya. Nah, penjelasan tentang minyak yang digunakan para dukun pijat ini sebenarnya telah diunggah dalam channel YouTube Pesulap Merah sejak 2 tahun yang lalu. Dalam video tersebut, pesulap merah mengoleskan minyak urut khusus ke tangannya. Tidak lama kemudian, hanya dengan sedikit pijatan, cairan seperti darah pun keluar. Dalam laporan tribunnews.com, pesulap merah mendoakan Ida Dayak untuk tidak lagi mempraktekkan hal tersebut, yaitu mengoleskan minyak oles ajaib, karena menurutnya itu adalah sebuah penipuan. Lebih lanjut, pesulap merah menyarankan Ida Dayak untuk fokus pada keahlian patah tulangnya saja. Tidak perlu mempraktikkan trik-trik untuk dianggap sakti. Karena beberapa komentar pedasnya, pesulap merah bahkan ditantang oleh beberapa netizen untuk bertemu langsung dengan Ida Dayak. Apalagi sempat viral kalau pesulap merah disebut menantang suku Dayak dari Kalimantan. Setelah berita tersebut viral, pesulap merah kemudian muncul untuk memberikan klarifikasi melalui salah satu video yang diunggah di channel YouTube-nya. Marcel menjelaskan bahwa narasi tersebut tidak benar dan hanya hoaks belaka. Bahkan dirinya kini meminta bukti kalau pernah menantang orang Dayak dan menantang balik orang yang memberi info tersebut. Dan lu yang ngebawa gue ke sana juga harus mengakui kamu gampang ditipu. Sementara itu, tidak sedikit juga masyarakat yang masih percaya tentang ilmu sakti Ida Dayak. Terbukti setiap dirinya membuka layanan pengobatan di kawasan Bogor dan Depok, pengunjung selalu ramai berdatangan. Tidak hanya itu, mereka bahkan rela berdesak-desakan. Misalnya, saat Ida Dayak mendapat undangan dari Polres Bogor, terlihat seisi ruangan dipenuhi oleh pasien, dari yang bisa berdiri hingga yang hanya memakai kursi roda. Bahkan, saat membuka layanan pengobatan di Bogor, jalanan sampai macet karena banyak pasien yang berdatangan maupun orang sekitar yang hanya penasaran dengan kesaktian Ida Dayak. Kemudian yang paling terbaru, Ida Dayak diundang untuk melakukan pengobatan di markas Kostrad Cilodong, Kota Depok. Namun, kegiatan ini terpaksa dibatalkan karena jumlah pasien yang hadir sangatlah banyak. Jumlah tersebut tidak dapat dilayani oleh Ida Dayak satu persatu. Meski telah dibatalkan, warga masih berdatangan ke lokasi. Hal ini menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat untuk mencoba pengobatan Ibu Ida Dayak. Terlepas dari kontroversi yang beredar, kalian sendiri dukung Ida Dayak atau pesulap merah?